Berdiri gerak. Siap gerak. Kepada Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi semuanya, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya kita akan berdoa. Ya, minta kesediaan salah seorang untuk pimpin dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Vicky. Saya beri kita semua. Ya baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya tolong kalau Ibu panggil namanya, tolong mengangkat tangannya ya supaya bisa tahu ada yang hadir atau yang tidak hadir. Ya, Jonathan. Hadir. Oke, Abu Ayu. Hadir. Oke, Stephen. Hadir. Oke, Alphonse. Hadir. Oke, Filemon. Hadir. Oke, Filemon hadir. Richard. Oke, Richard. Muhammad Akbar. Hadir. Oke, Teddy. Hadir. Ya, Christine. Hadir. Oke, Kevin. Hadir. Oke, Patra Hilal. Hadir. Oke, Abdul. Hadir. Ya. Farel. Hadir. Oke, Vicky. Hadir. Oke, Mawar. Hadir. Oke, Bayu. Hadir. Oke, ya berarti semua hadir ya. Bagaimana ketua kelas semua hadir? Hadir. Oke, semua hadir ya. Oke, itu senang sekali karena semuanya hadir sehingga tidak ada yang ketinggalan pelajaran untuk hari ini ya. Ya, Ibu mau bertanya, semuanya sudah siap belajar? Ya. Ya, kalau sudah siap belajar, semua alat tulisnya, semua bukunya yang akan dipakai untuk pembelajaran hari ini silakan ditaruh di atas meja. Iya, baik anak-anak. Karena kalian sudah siap untuk belajar. Nah, sebelumnya Ibu minta silakan kalian periksa di laci kalian, di laci meja kalian apakah ada sampah. Kalau misalnya ada sampah di dalam mejanya, di dalam laci meja, silakan kalian buang dulu di dalam di luar kelas. Ya. Ada sampah di dalam? Ada. Oke, kalau tidak ada berarti bersih semua ya laci mejanya. Ya baik anak-anak sekalian. Sebelum lanjut materi kita hari ini, ya Ibu ingin kalian mengingat ya materi kalian pernah dapatkan waktu di SMP ya. Nah sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian pernah belajar tentang masa jenis pada waktu SMP? Saya Ibu. Pernah? Pernah tidak? Nah. Oke, mungkin ada yang sudah lupa atau ada yang masih ingat. Siapa yang masih ingat? Silakan. Saya. Oke, silakan. Masa jenis adalah masa setiap jenis suatu besar. Oke, masa. Oke, itu menurut pernyataan dari Bayu, ya. Masa dari setiap jenis suatu besar. Oke, ada yang punya jawaban yang lain? Saya Bu. Oke. Ada jenis adalah perkumpulan massa setiap satuan volume. Oke, masa plus satuan volume. Oke, itu jawaban dari teman kita Christine ya. Nanti sebentar kita akan lihat apakah yang disampaikan oleh temannya sudah sesuai dengan konsep yang sesungguhnya. Ya, baik anak-anak, sekarang perhatikan lagi ya. Ibu masih ingin bertanya dengan kalian ya. Nah, sekarang apakah masa jenis setiap saat? Ya, misalnya Ibu ambil contoh, masa jenis air biasa dengan air garam, apakah sama? Menurut kalian kira-kira sama atau tidak masa jenis setiap saat? Tidak Ya. sama. Tidak sama ya. Oke. Nah, bagaimana dengan konsep tekanan? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa itu tekanan? Saya. Oke, coba. Tekanan adalah perbandingan antara gaya dengan luas permukaan benda. Oke, tekanan adalah apa tadi? Perbandingan antara gaya. Oke, gaya dengan luas bidang benda.
Oke, itu jawaban dari Filemon. Ada yang punya jawaban lain? Ada Ibu. Oke. Saya adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Oke, pertama adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Oke, terima kasih Dedi ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, bagaimana pengaruh tekanan pada luas bidang benda? Saya Ibu. Oke, silakan. Tekanan terbalik yang luas bidang benda. Luas bidang. Semakin kecil luas bidang, maka semakin besar tekanan. Oke, itu jawaban dari kita ya. Jonathan. Ada yang punya jawaban lain? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kita lanjut lagi ya. Oke, ya anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian dari tekanan hidrostatis, ya. Kemudian dapat memberikan contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat membuat proyek sederhana yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Kemudian yang keenam, kalian dapat mempresentasikan proyek yang akan dibuat. Nah, untuk yang nomor 5 dengan nomor 6 kita akan lakukan nanti di pertemuan berikutnya ya. Baik anak-anak. Nah, sekarang perhatikan ya. Untuk penilaian yang akan dibuat selama pembelajaran saat ini, yang pertama adalah tentang nilai sikap kalian. Bagaimana sikap kalian di dalam kelas ya? Sikap ini bisa berkaitan dengan spiritual. Misalnya tadi seperti temannya tadi sudah memimpin doa. Bagaimana sikap kalian waktu berdoa? Itu ibu nilai ya. Kemudian sikap sosial. Bagaimana kerjasama kalian nanti dalam kelompok ya? Bagaimana kejujuran kalian di dalam mengerjakan tugas? Itu ibu akan nilai. Kemudian pengetahuan ini terkait dengan soal. Misalnya ibu memberikan evaluasi kepada kalian atau kuis. Nah, ibu bisa ukur kemampuan kalian sampai di mana ya. Kemudian keterampilan. Nah, keterampilan ini pada waktu nanti kalian akan membuat sebuah proyek, tapi itu nanti di minggu kedepannya. Tetapi untuk hari ini pun juga ada nilai keterampilan yang akan ibu nilai, yaitu kalian akan merancang proyek itu. Nah, di situ ya. Nah, baik. Nah, hari ini anak-anak ya, materi kita itu terkait dengan tekanan hidrostatis ya. Oke. Nah, oke. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini adalah contoh penerapan tekanan hidrostatis ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang tekanan hidrostatis. Ya, silakan kalian ambil buku catatannya. Silakan kalian catat apa yang perlu untuk kalian catat ya. Ya. Nah, ini adalah contoh penerapan dari tekanan hidrostatis. Yang pertama ini gambar apa kira-kira? Bendungan. Oke, bendungan. Nah, pernah lihat bendungan secara langsung? Pernah nggak? Di mana? Ya? Di mana bendungan? Kakak, oke. Nah, sekarang kira-kira di bagian bawah bendungan itu bagaimana dia punya bentuk? Dibuat seperti ya? Oke, di bagian bawahnya jadi tebal ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian yang kedua gambar apa? Air ibu. Ya, orang yang sedang sakit jadi dirawat pakai infus. Nah, lihat itu ya, kenapa tiang infusnya itu dibuat lebih tinggi dari pasiennya? Kenapa tidak dibuat sejajar? Ya, Tidak bisa turun. nah, itu tidak bisa turun. Nah, sekarang nanti kita lihat apa hubungan antara tekanan hidrostatis dengan pemasangan infus ya pada pasien kalau sakit. Ya, oke. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis dengan model pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana itu model berbasis proyek? Ya, jadi maksudnya nanti sebentar ibu akan memberikan masalah kepada kalian. Caranya dipecahkan adalah kalian nanti dibentuk dalam kelompok ya. Nanti dalam kelompok kalian berdiskusi ya, saling berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jangan berdiskusi sama kelompok yang lain ya. Tapi kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok. Nah, kemudian kalian memecahkan masalahnya. Cara memecahkan masalahnya bagaimana? Kalian menggunakan
kalian akan membuat proyek. Proyeknya itu untuk menyelesaikan masalah yang ibu berikan sama kalian, ya seperti itu. Jadi nanti buat proyek ya. Proyeknya itu berupa alat ya untuk menyelesaikan masalah yang ibu berikan kepada kalian di dalam kelompok. Nanti setelah itu kalian nanti akan merancang, kemudian kalian akan mempresentasikan ya. Tapi untuk presentasi nanti minggu depannya ya, atau pertemuan berikutnya. Nah, oke, sekarang ini bahan ajarnya. Silakan kalian ambil handphonenya. Silakan kalian boleh scan kode ya, supaya kalian bisa gunakan ini untuk belajar ya. Ya, silakan. Ya, kalau sudah. Sudah selesai? Belum. Oke, sudah? Belum ibu. Sudah dulu? Oh, ya. Tak bagus jaringannya ya? Jauh jaringan ke sini, Bu. Sudah sampai jaringannya sini kan? Tapi langsung. Bagus. Landing aja. Jauh ibu. Oh, ini seperti itu ya. Sudah ibu. Jadi lain. Sudah. Ya, oke. Oh ya. Kalau jaringannya tidak bagus, oh ya, kebetulan ibu ada sediakan bahan ajar, ya. Nanti bahan ajar ini ibu bagi nanti dalam kelompok ya. Sebentar ibu bagikan bahan ajar. Gunakannya. Kalau misalnya jaringannya sedikit bermasalah. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat video berikut ini ya. Bayu, apa yang cerita Bayu? Ibu. Oke, nah sekarang lihat video ini ibu minta bukan hanya sekedar kalian nonton, tapi nanti dari video ini nanti ibu mau berikan pertanyaan ya. Jadi semua perhatikan ke slide ini ya, ke video ini. Silakan ditonton, kemudian disimak baik-baik ya. Oke, sudah siap? Oke.
laut. Oke, di dalam laut. Berarti dia melakukan apa? Dia masuk ke dalam air. Oke, dia menyelam di laut. Nah, sekarang ibu mau tanya. Nah, siapa di antara kalian yang pernah menyelam tanpa alat bantu pernapasan? Saya Ibu. Oke, kalau air di mana? Pernah di mana menyelam tanpa alat bantu? Oke, pernah di laut ya. Kalau dia di mana? Di sungai. Kalau air di mana tadi? Sungai Bu. Oke, di sungai. Siapa lagi yang lain? Ada ya? Selain air yang di laut, ada yang pernah di laut juga? Ada? Ada. Oke, rata-rata semua pernah ya menyelam tanpa alat bantu. Nah sekarang, semakin dalam kalian menyelam, apa yang kalian rasakan tanpa alat bantu pernapasan? Sakit telinga. Telinga, mata merah, telinga, dadanya bagaimana kira-kira? Dada sesak. Oke, ya itu rata-rata yang dialami sama penyelam. Nah sekarang lihat. Nah kenapa semakin kita dalam menyelam di dalam air, dada itu rasa sesak, badan rasa berat, kemudian telinga sakit. Kira-kira karena apa? Tekanan dalam air. Oke, tekanan air. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kira-kira yang mana lebih mudah dilakukan? Menyelam di laut atau menyelam di danau atau di sungai? Sungai. Di sungai. Sungai. Kalau bayi di mana? Sungai. Di sungai lebih mudah. Ya, karena mata tidak pedih terkena air asin. Oke. Yang lain? Kira-kira pernah kan menyelam di laut dengan menyelam di sungai? Kira-kira yang mana lebih mudah dilakukan? Ada yang bilang di laut, ada yang bilang di danau. Oke, nanti kita akan lihat ya. Sebenarnya yang mana lebih mudah kita lakukan? Menyelam di sungai atau di danau, air tawar ya, atau menyelam di laut. Oke, baik. Nah sekarang itu tadi masalah yang ibu berikan. Nah masalah itu nanti akan kalian selesaikan di dalam kelompok. Nah ini adalah pembagian kelompok yang ibu sudah bagi ya. Yang ibu sudah bagi, ibu sudah acak sesuai dengan kemampuan kalian ya. Nah jadi nanti kelompok 1 Jonathan dengan teman-temannya, kemudian yang kelompok 2 Filemon dengan teman-temannya, kelompok 3 Christian dengan temannya, dan Febian Mawar dengan teman-temannya ya. Oke, baik. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKP ya. Silakan kalian akan menyelesaikan masalah ya. Ya, jadi tadi masalahnya seperti yang tadi ibu sudah sampaikan ya melalui video tadi ya. Nah, jadi kalian akan membuat sebuah proyek ya yang berkaitan dengan masalah yang ibu berikan tadi ya. Tadi kan ibu kasih tadi masalahnya tentang apa? Nah, tentang menyelam. Nah, pertanyaan yang terakhir tadi ibu katakan menyelam tadi yang mana lebih mudah, di air tawar atau di air laut? Tadi ada yang bilang di air tawar, di sungai, di danau. Ada yang bilang di air laut. Nah sekarang kalian akan mencari ya literatur di dalam HP kalian untuk membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis ya, karena materi kita tentang tekanan hidrostatis ya. Jadi kalian cari ya proyek yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis ya, seperti tadi yang kalian sampaikan. Oke, silakan kalian duduk dengan kelompoknya, silakan dulu. Oke, baik. Sekarang karena sudah duduk dalam kelompoknya, ya ibu akan bagikan LKP ya. Silakan kalian nantinya isi dan sebentar ibu jelaskan ya. Tulis dulu nama kelompok. Kelompok apa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, nama kelompok kalian tulis. Ini. Nama kelompok 4 kalian. Mari tanggal dengan apa?
Nah, itu materinya. Nah, sekarang semua perhatikan ya. Tekanan stasis. Ya, bagaimana mengisi LKP-nya? Jadi LKP-nya setelah diisi lengkap, ya semua perhatikan temannya. Ibu jelaskan ya supaya tahu apa yang akan diisi ya. Jadi ini lembar LKP-nya, ya. Kalian cari dulu di handphone kalian, cari di YouTube kah, di Google kah, ya, yang berkaitan dengan materi kita tekanan hidrostatis, ya. Cari materi yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Kemudian kalian cari, bagusnya carinya di YouTube ya. Tentang proyek ya, tentang proyek yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Nah, kemudian setelah kalian dapat, kemudian kalian tulis misalnya judul proyeknya tentang apa, ya. Nanti carinya di YouTube toh. Nah, kemudian nanti situ kan ada proyeknya, ada alatnya yang dibuat toh. Nah, silakan kalian rancang gambarnya bagaimana modelnya, ya. Kelompok 4 perhatikan. Ya, jadi nanti kalian cari di YouTube, ya. Proyek apa yang akan kalian buat? Tulis sini judulnya, misalnya namanya apa. Kemudian gambar, dia punya rancangan, model proyeknya seperti apa kalian mau gambar. Kan ada di situ tuh. Nah, kemudian kalian tulis alat dengan bahannya apa saja yang dibutuhkan untuk membuat proyeknya. Ya? Paham semua? Paham. Dengar apa yang disampaikan? Ya. Kalian tulis alat bahannya apa yang dibutuhkan, ya. Supaya nanti ketika kalian membuat proyeknya, kalian bisa lihat dari LKP sini apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Supaya nantinya ketika pembagian alat dan bahan, semuanya masing-masing dapat bagiannya. Jadi jangan nanti ada yang tidak bawa alatnya, ya. Karena alatnya sudah semua tertulis di sini, ya. Nah, kemudian setelah tulis alat dan bahannya, kalian buat langkah-langkahnya berdasarkan apa yang kalian dapat dari YouTube tadi, ya. Langkah-langkahnya tuliskan secara lengkap, ya. Nanti itu yang kalian akan pakai untuk menuntun kalian membuat alat proyeknya, ya. Nah, selanjutnya setelah itu kalian nantinya, ya, jadi kalian buat dulu ya proyeknya dulu. Jadi mulai satu-satu dulu ya supaya tidak bingung. Silakan kalian cari di YouTube dulu, ya. Silakan cari di handphone kalian, cari alat proyek yang berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Apa mau dicari? Nah, baku sama-sama deh, bakunya kan biasa sama. Apa mana HP-nya?
Ya nak. Pesawat H. Apa ini wifi? Ada betul ini? Dua bata. Jaringan. Bagus ini. Sendiri, yang lain tidak kerja. Iya, apa namanya? Apa yang kalian mau bikin? Yang kalian mau bikin apa? Tekanan Hitler. Iya, mana? Kehidupan sehat. Ya. Berarti yang apa? Yang berkaitan dengan apa dia itu? Dengan bangunan. Hah? Tentang apa? Tentang Berarti kalian mau buat itu apa? Tentang botol ya? Botol yang berlubang? Bang? Oke, jadi silakan tulis proyeknya. Tulis proyeknya botol, bukan botol. Atau praktikum tekanan hidrostatis dengan botol yang berlubang, boleh. Pakai apa yang mau Mbak Abdul? Jaringan ibu dan itu untuk setor. Oh, jaringannya putar putar ya. Oke. Nanti setelah itu Jadi yang cara pembuatannya itu di botol. ya. Pembuatannya itu jadi. Kader juga anu mas, kader juga, kader juga. Ya. Kader. Ini apa kamar ya? Sama sama.
kalau di mana di panggung Balik ya, kalau mana? Makanya sepeda tidak mengatur, terus dia kerja, itu kan dia jamuan, tapi dia kalau keluar ikutnya dia sering mengatur dia. Sedang kalau takut kan dia. Ya, bagaimana? Ya, silakan salingan ya, Pak bantu ya. Nah, boleh. Apa yang dibutuhkan siapa? Apa yang kau maksud tadi? Bisa jadi jangan tahu. Tahan lagi. Supaya lebih bagus Gimana Bang? Siapa Filemon bakuan dengan temannya supaya semuanya ini aktif. Berapa DP ketigaan? Jadi nanti DP botol jadi ada 4 lubang. Jadi ketinggiannya sama atau tidak? Kalian mau bikin nanti botolnya? Nanti rencananya kalian buatnya bagaimana lubangnya? Lubang 4 botol apakah di sini semua lubangnya? Tidak. Oh, jadi beda-beda ya. Oke, berarti beda-beda lubangnya, ketinggian kedalamannya ya. Oh ya, ibu kira tadi lubangnya di sini tidak ya? Oke, lanjut. Garis bawah botol aqua
Terus yang selasi hitam. Selasi. Nanti ketika kalian merancang alat atau proyek yang akan kalian buat, kalian cari ya. Ya perhatikan ya, nanti setelah kalian gambar proyeknya, ya kalian gambar kalian akan menunjukkan proyek yang kalian akan buat, ya kalian cari materi yang terkait dengan ini ya, dengan alat yang kalian akan buat ya. Jadi apa kaitannya dengan pengambil grafis itu? Jadi proyek yang dibuat kaitkan dengan materi yang kalian akan pelajari kan? Jadi sekali lagi pilih proyeknya, sesuaikan dengan masalah ya, dengan masalah yang akan kalian selesaikan. Jadi karena ini kan tekanan hidrostatis, jadi masalah yang tadi ibu berikan sama kalian tadi kan tentang apa? Berkaitan dengan apa? Tadi yang tadi sudah ibu sampaikan sama kalian. Menyelam di mana? Di laut dengan di air tawar. Tentunya mana lebih mudah dilakukan. Nah, jadi kalian buat proyek yang berkaitan dengan itu, pecahkan masalah itu. Ibu mau tanya dulu, air laut dengan air tawar itu sama enggak masa jenisnya? Beda. Sama, beda ya masa jenisnya. Nah, kalian cari masa jenis air laut itu berapa? Misalnya ya, masa jenis air tawar berapa? Hanya kalian cari ya. Makanya nanti proyeknya sesuaikan dengan itu ya. Sesuaikan dengan masalah. Jadi nanti kalian kan dengan kedalaman yang sama. Panas ya. Sini tuh ya. Nah ini kamu mungkin deh. Ayo kasih pasar. Anjing kelas ini
kelihatan. Nah, itu kan air. Itu DP anu dak senti 2 senti gitu. Tunggu dulu, tasnya di botol, ini saja. Di botol juga kan ibu juga. Di gambar tasnya juga ini saja. Oh iya. Itu penting. Iya bisa. Tengah-tengahnya ini. Satu dua tiga senti. Oh, kamu bikin ya pesawat apa? Ya. Oke. Itu corongnya ditaruh apa itu? Balon, Ibu. Oke. Oh, berarti yang ditulis di situ tuh. Nah, supaya orang ngerti tuh. Ya, corongnya ditaruh apa? Nah. Ini corong di balon. Kalau ibu boleh tahu ini airnya di dalam sini pakai air apa saja? Bisa air keran Ibu. Oh, oke. Sama air apa nanti? Karena kan Garam harus. bisa. Ah, oke. Jadi bisa diganti. Jadi nanti kalian nanti rencananya mau ganti ya? Ya Ibu, bisa ganti-ganti. Nah, cairnya ganti air dengan air biasa atau pakai air garam lagi ya? Ya. Oke. Ya lanjut. Mana airnya nanti masuk di pipa? Nah, ini nanti ada anu toh? Ada cairnya. Ya. Tidak. Maksudnya aku tulis di situ latar kamu. Nanti waktu presentasi Kamis, nanti bisa nggak kau jelaskan? Toh? Dengan itu toh, dengan toh? Jadi toples yang kosong toh, toples yang kosong timbang, kemudian airnya ditulis volumenya toh. Airnya di volumenya, kemudian air yang sudah di volumenya dimasukkan di dalam toples yang kosong, kemudian ditekan lagi. Jadi didapat masanya toples dengan air. Nah, nanti untuk mencari masanya air, masa air dengan toples dikurangi dengan masa toples kosong. Toh? Kayak kemarin juga tuh. Satu toples 50 air berarti masa toples tambah air kan toples sudah cair toh berarti jadi masanya air berarti toples yang ada air dikurangi dengan toples kosong itu berarti masanya air itu bermasa air mau cari lagi masa jenisnya berarti masa jenis itu begitu namanya manusia bawah sama dengan perfect. Nah mencari ininya berarti masanya air yang ini 280 dibagi volume air 750. Ya itu juga artinya 1,4 gram per mililiter dikali 1000 karena dia 1 gram per mililiter itu sama dengan 1000 kilogram per mililiter. Makanya nanti dapat ini kalikan yang 1000 itu berair karena memang karena nanti latihan itu kan masih ada di ruang untuk kan hari berapa kamis kan rencana misalnya berapa mana kamu punya Kalau bisa ya cuma ya di belakang ya tadi dia cari pesawat habis kalian mau bikin pesawat
lupa. Ada di luar. Gimana kalau kamu masih cari-cari ya?
ayo, jangan main, ayo selesaikan. Jadi beda konsep yang berbeda dengan substantif. Masalahnya apa? Alatnya apa yang kamu mau apa? Yang kalian mau buat, sesuaikan dengan masalahnya. Jadi kalau masalahnya berkaitan dengan masa jenis dengan kedalaman, cari yang berkaitan dengan masa jenis dan kedalaman alatnya. Ya. Nanti alat yang kalian buat itu bisa menyelesaikan masalah yang ibu berikan sama kalian. Tidak boleh. Mem. Kecil itu. Jangan begitu. Sebelum ini banyak bambu kosong.
masa jenis yang berbeda ya. Masa jenis yang berbeda. Kalian tahu dari air garam biasa mana yang masa air yang sudah dikeluarkan toples yang sudah ada dikurangi dengan komposen. Itu berarti masa air. Paham nih Bu? Paham? Itu kan toples kosong. Toples kosong tadi contoh dapat ini. Kemudian itu air kan komposen di dalam air. Ciri-ciri yang ada di ukuran-ukuran tuh misalnya campur itu air. Kemudian itu toples yang kosong tadi. Toples ini yang tadi timbang. Berarti jadi masa air masa toples yang ada airnya. Yang ini sama dikurangi dengan toples kosong. Jadi cari masa air, toples yang ada airnya dengan toples kosong. Cari masa air. Kalau mencari masa jenis saya Tapi
Bisa terang mana? Iya bisa. Terang. Mana yang lain? Hah? Kemudian kalian tuliskan alat bahan, kemudian menuliskan langkah kerjanya. Nanti ada di bagian situ ya, di bagian LKP situ mendesain ya, mendesain, bukan mendesain, menyusun jadwal proyek ya. Jadi kalau kalian menyusun jadwal proyek, nanti rancangan yang kalian buat ini kalian pikirkan kira-kira kapan kalian akan mulai proyeknya, kapan kalian akan buat ya, kapan kalian akan buat. Kemudian pikirkan juga kapan kira-kira bisa selesai ini proyek. Kalau misalnya alat yang kalian buat itu mudah ya, gampang, alat bahan yang dibutuhkan, kemungkinan proyeknya itu bisa selesai, mungkin hanya 1 hari bisa selesai ya, tergantung proyek yang kalian mau buat ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian boleh dibuat dia punya apa jadwalnya, kalian tulis jadwalnya kira-kira mau diselesaikan kapan ya. Jadi seperti ini, selesaikan ya, misalnya hari tanggal kalian rencana mau buat kapan itu proyeknya, misalnya mungkin sebentar kah atau mungkin besok kah, kalian tulis di sini ya. Kegiatannya apa, misalnya menyiapkan alat bahan, toh alat bahan siapkan, kemudian mungkin sudah mau langsung kerja kah, kalian buat ya. Sebentar ibu cek bagaimana kalian buat jadwalnya ya. Ini ya pertama kegiatan yang kalian lakukan yang selesai, apakah kalian akan menyiapkan alat bahan ya. Jadi nanti untuk pembuatan jadwal ini kalian tentukan kapan kalian akan buat. Jadi misalnya ini hari apa, hari Selasa. Nah, hari Selasa sudah ada bahan-bahannya kalian kan belum ada toh, karena masih merancang toh. Nah, jadi mungkin barangkali di rumah kah kalian akan buat, atau misalnya supaya kumpul sama-sama di sekolah. Jadi besok misalnya kalian, besok itu berarti hari ini kalian bagi memang kamu punya alat bahan. Alat bahannya apa saja kan? Nah, alat bahannya kan hanya kardus, apa selang, corok, penggaris, gunting, selotip dengan alat suntik. Nanti bagi-bagi. Coba, siapa? Jonathan, boleh dibagi-bagi. Misalnya Abu Ayub bawa apa? Wah, kardus. Kamu bawa apa Abu Ayub? Kira-kira yang bisa kau bawa? Nah, kardus dan selang. Oke. Stephen bawa apa? Ya, gunting sama. Nah, gunting dan selotip bawa ya. Nanti besok ya. Kemudian Alfons mau bawa apa dia? Corok sama penggaris. Nah, corok sama penggaris mana ya? Nah, kemudian Jonathan. Oke, Jonathan berarti sisanya. Nah, jadi di sini kau punya kegiatan, tulis di situ kegiatan membawa alat dan bahan, tulis di situ. Oke, gitu. Membawa. Berarti besok, berarti kalian perbaiki situ di hari Rabu. Iya. Iya. Keterangan sudah dibagi masing-masing kelompok. Oh, sudah dibagi. Sudah dibagi. Sudah dibagi pada masing-masing anggota. Masing-masing anggota. Oke, kemudian nah setelah itu pasti kalau semua bawa alatnya kamu semua bikin toh, kan tidak terlalu susah toh. Nah langsung buat sini membawa alat dan bahan, kemudian membuat membuat proyek di hari itu juga berarti toh. Buat alat bahan ini boleh buat proyek. Iya itu masih membuat proyek. Nah, tanggal dia terus jadi kalian sudah, berarti kalian rencanakan hanya berarti besok ya.
Coba lihat saya tempat kesimpulan. Ini bagaimana membuat alat ini, kan kamu rencana membuat pesawat hantu. Nah, sekarang kalian cari bagaimana cara membuat ini proyek. Mana kamu punya? Nah, kalau yang ini ya, jadi nanti kalian kerjakan ini dulu ya, langkah kerjanya bagaimana ya. Cari dia, kan kalian bisa cari di Google kan dong? Oke, kemudian jadwalnya ini kalian tentukan, misalnya hari apa kalian membuat. Nah, misalnya besok berarti hari Rabu. Rabu itu kegiatannya kalian sudah membawa, jadi sudah membawa kegiatannya membawa alat dan bahan ke sekolah. Kan membuatnya di sekolah tuh? Membawa alat dan bahan ke sekolah, keterangannya masing-masing anggota sudah membawa alat dan bahan. Toh? Kemudian hari yang sama membuat pesawat hard, keterangannya sudah selesai gitu. Jadi usahakan sudah selesai 1 hari, kalau memang gampang dibuat toh. Jadi nanti kamu coba bagi-bagi ya. Mawar baku bagi sudah. Vicky mau bawa apa, Farel mau bawa apa, sama Bayu mau bawa apa. Nanti baku bagi. Kalau bisa buat toples. Bawa toples. Iya. Toples ini sosis yang ini sosis. Plastik jam yang kaca. Yang di bawah. Nanti bagi-bagi memang. Vicky mau bawa apa Vicky? Nanti sini apa mau kasih? Kita lihat dulu ibu lihat apa semua bahannya. Selang, ikan. Vicky mau bawa apa? Nambah apa saja Bu? Penggaris sama dos. Penggaris dan dos. Kalau Farel apa? Farel? Toples. Toples plastik. Kau mau bawa apa? Misalnya. Ini Bayu bawa apa? Corong merah jadi. Nah, corong minyak. Kelihatan dia jual minyak ya. Nanti kamu sisanya Mawar. Nanti kasih tahu ya. Ini Bayu kemana ini Bayu? Tahu menghilang. Kampus tahu Ibu. Tidak, mungkin dia Bayunya ke kamar mandi tadi ya, dia bilang. Masih langkahnya. Oh, berarti nanti kalian mau uji. Boleh nanti diuji. Ini kan yang di YouTube ini kan orang yang uji toh. Nanti kalian bisa coba nanti. Makanya bagusnya nanti besok coba bawa DP-nya gitu. Alat yang baru sudah. Nanti kan kalian buat rancangan toh. Jadi buat nanti bawa alat dan bahannya. Kemudian nanti dicoba. Jadi bawa itu garam. Oh, dengan toples, bawa toplesnya? Oh tidak bawa toples. Ambil air tadi sama air garam nanti. Tapi bagusnya bawa wadah supaya taruh ini yang air garam. Kan airnya bercampur dengan garam toh. Jadi mesti bawa wadah, bahkan toples bagus. Kemudian diganti. Toples ini bagus, toples apa? Toples sosis kalau toples sosis, kalau toples apa jangan toples kacang. Karena kamu bawa ini? Nanti sebentar.
Bagaimana kan kelompoknya masih? Kalian bagaimana kawan? Ya. Oh ya. Bisa kalian kira-kira selesaikan satu hari? Bisa? Bisa toh? Kan bahannya tetap bisa toh? Jadi kalau misalnya proyek yang kalian mau buat itu bahan-bahannya tidak terlalu susah dan tidak terlalu sulit membuatnya, berarti bisa satu hari sudah selesai toh? Nah, jadi kalau hari ini merancang, besok usahakan bahannya yang dibutuhkan sudah dibawa besok, kemudian sudah langsung dibuat supaya hari itu sudah selesai. Ya, nanti ibu tinggal memantau kalian lewat WA group apa sudah selesai proyeknya dibuat atau belum ya. Bagian punya nanti baginya satu hari. Bawahnya selotip, aku sih pakai selotip ini yang nah itu, ada selotip yang transparan itu dua kan? Bawah memang berarti botol, botol. Baru bahan memang air garam. Air garam memang garamnya memang tuh dari rumah. Nah boleh dari botol supaya nanti tidak membuang tuh. Ini kan ada masih muda ini. Dan beberapa lain itu bikin pesawat. Nah deterjennya dengan botol dengan paku. Selama itu masukkan air ke dalam botol sampai penuh. Kemudian ada langkahnya di sini. Dibangi botol dengan paku sesuai dengan kedalaman yang ditentukan. Gitu nah, bagus saya. Ini bikin yang bagus bahasanya. Membangi botol dengan kedalaman yang ditentukan. Iya, dengan kedalaman yang ditentukan. Bagaimana kelompok 4 sudah? Sementara? Kelompok 3? Sebentar ya. Nanti buat langkah-langkahnya itu sesuaikan dengan apa yang akan kalian buat, ya. Misalnya buat kayak ini, begini caranya, jadi dibuatkan langkah-langkahnya, sesuaikan dengan langkah-langkahnya. Kalau perlu didetail dia punya langkah-langkahnya, misalnya mau buat apa? Kayak kelompok ini kan, misalnya mau buat apa? Botol ya, yang di lubang-lubang itu. Tuliskan langkah-langkahnya secara detail, supaya nanti waktu membuat alatnya, membuat proyeknya, dilihat dari langkah-langkah yang ada. Oke, sekarang
dibahasakan dengan bagus ya, dia punya langkah-langkah seperti apa. Nah ini membuat ini. Nah, untuk jadwal ini, untuk jadwalnya kalian tentukan. Misalnya kan kalian membuatkan gampang untuk punya proyek toh. Nah, berarti rencananya besok toh. Besok berarti besok hari apa? Hari Rabu, terus Rabu terus kemudian kegiatannya apa? Kegiatannya membawa alat bahan. Nanti Kristen mau bagi memang apa yang mau dibawa sama Kevin, apa yang mau dibawa sama aku, sama Patraila gitu. Membawa alat bahannya masing-masing anggota sudah membawa alat. Oh? Kemudian karena kan sudah membawa alat bahan, berarti kalian sudah langsung buat loh. Hari itu berarti ada Rabu juga kalian sudah membuat proyek. Toh, kita sudah langsung membuat proyek toh? Membuat proyek, kalian sudah membuat proyek situ. Oke, di bawah sini membuat proyek. Nah, iya di bawah sini. Membuat proyek, keterangannya apa situ? Apakah sudah selesai atau belum? Rencananya 1 hari kan? Hari itu toh, berarti keterangannya alat proyek sudah selesai, toh? Berarti kan tidak terlalu sulit. Nah, nanti Ibu pantau nanti di WA group bagaimana perkembangan alatnya ya. Sekarang nah sekarang baku bagi dulu. Oke, bersama teman-teman. Siapa yang mau bawa ini, siapa yang mau bawa? Saya Memang juga supaya biasa kalian bikin. sama harus sama tim. Jangan lupa ini air garam nanti kamu bawa. Siapa yang mau bawa air garam? Taruh memang di botol. Garam saya bawa. Yo, air kan ada di sini toh. Garam. Tapi bawa garam, jangan hanya garam 1 sendok saya kamu bawa, tidak terlalu keras.
Garamnya satu bungkus ya? Ya satu bungkus boleh. Kan garam hanya 2.000 kan? Tapi kamu Nah, jadi botolnya mana? aku. Botol aqua yang besar. Boleh aku yang sedang. Tapi bawa 2 botol ya. Bawa 2 botol, satu air untuk nanti air biasa, satu air garam. Tapi tapi kalau kamu bawa botol jangan satu yang kecil, satu yang besar. Mesti sama tingginya. Betul? Kayak seperti itu ibu-ibunya tuh. Kalau mau bawa yang kecil begitu, bawa kecil dua-dua gitu. Tapi bagusnya yang besar tuh supaya kelihatan dan dia punya kedalaman itu beda tuh. Ada yang sedang itu tuh, bawa yang sedang. Jangan bawa yang merek apa, yang satu merek apa, lain-lain dia punya kedalaman nanti. Toh, bawa yang kuat. Makanya biasa di jalan orang ngomong. Apa saya botol kean? Apa? Yang ditaruh kayak anu tutupnya. Yang intinya botolnya kamu bawa. Sama DP botol, jangan satu botol kecil, satu botol besar. Besar. Mana ada orang merah? Bawa di mana? Lain. Maksudnya ada. Bedanya loh. Ini kan kok ada botol Oke. Terus dari Kedalaman berapa senti kan? Sedikit pada lubang di bagian atas tuh. Dia tetean sih. Nanti kalau kamu karena kan itu di pinggir laut rumah di pinggir laut rumah ada garam kan? Mau boleh juga air laut kalau begitu boleh. Nah, boleh. Air laut kau bawa saja. Supaya kan itu kan ada garamnya juga. Boleh. Air laut dengan air biasa nanti kau anu. Tapi kau taruh memang di botol Nah, taruh di botol. Sampai yang mau anu, mau tanya ulang. Supaya pastikan itu. Sampai mau bakar dus. Aduh harus. Musiknya harus beda. Kan selangkan sudah ada toh. Corong. Yang ini. Nah, aku corong. Corong ada. Nah, corong kan sudah ada toh. Gunting. Di bawah. Tapi usahakan di bawah itu kan kasih lihat nanti di depan toh. Gunting. Gunting. Kemudian penggaris. Penggaris kan sudah ada di situ. Nah, kalau di hitam. Tapi kalau sudah di hitam nanti kamu pakai dan kalau diisi air lalunya nanti ketan tuh. Boleh begitu. Itu bagus juga kau lebih. Yang mana satu ketan? Paling sedikit. Yang besar. Oh. Iya. Terserah. Tidak usah. Besok itu tidak bikin lagi kalau mau tampil nanti kamu sudah membuat alat, kamu sudah jadi alatnya. Sudah jadi alatnya. Cuma hanya kamu kasih tunjuk nanti bagaimana caranya, langkah-langkah kerjanya kamu bikin itu.
Kemudian Toples sama weh. nah, toples boleh toples. Tapi kabinnya memberikan kertas-kertas itu seperti itu. Kemudian apa lagi kira-kira? Apa lagi? Sama ini pewarna. Sampai punya pewarna. Masih ada Yang ada kan kertasnya kayak SD tempel di sini. Jadi kalau bikin warnanya yang mana? Oh ada? Terserah. Yang tulisan itu soalnya. Oh itu. Oh ya, terserah. Boleh. Baru ini langkah-langkah kerja ini kasih sesuai dengan apa yang kalian akan buat nanti tuh. Nanti kamu baca. Karena nanti kalau presentasi kalian mau baca pertama mulai dari sini ya. Mulai dari sini tuh. Apa kamu proyek? Nanti perkenalkan siapa yang nanti semua. Rencana nanti siapa yang mau presentasi? Siapa? tapi apa kan kayak gitu. Iya, kamu nanti maju nanti di situ di depan, baru mau bagi-bagi misalnya setelah proyek, kemudian gambar rancangan kami buat rancangan seperti ini. Nanti bisa lihat alatnya misalnya itu. Siapa yang bisa dijelaskan? Sekarang coba ini. Boleh, nanti kalian jelaskan itu tuh. Habis itu, baku bagi alat dan bahan siapa yang membaca? Siapa lagi Jonathan? Apa lagi? Lalu harus bisa hanya membaca kan? Alat bahan yang kami gunakan, kasih lihat no semua. Misalnya itu proyek kamu sudah bikin tuh, misalnya kalian kasih tunjuk no, ini dos, tuh, misalnya ini dosnya, kasih tunjuk dosnya tuh, ini dosnya. Kemudian corongnya, ini corongnya, dikasih lihat sudah di alat itu. Kemudian gunting, antar memang gunting tuh. Nah, kemudian langkah kerjanya. Biar kamu tidak baca ini yang penting kamu sudah tahu cara membuatnya, bisa dijelaskan langsung bicara saja tuh. Kemudian langkah kerjanya dia bisa ini langsung kesimpulannya. Boleh juga kalau sudah kamu uji dari rumah, bisa kau uji dari rumah. Baca kesimpulan. Tidak, habis kau buat proyeknya, kamu praktek bisa enggak? Kamu praktek misalnya di kedalaman sekian. Corongnya dikasih masuk di dalam toples, kedalamannya sekian, misalnya kedalaman 2 cm, selisih air yang naik sekian. Nah, iya. Diturunkan lagi sedalam 4 cm, berapa selisih air yang naik di sisinya? Toh? Paham itu? Jonathan, paham toh? Tapi nanti kalau bisa kamu coba dari rumah. Toh? Supaya nanti akhir kamu bisa ambil. Di sini kan ada DB tuh. Buat praktikum. Pikirkan saja dulu yang ini nanti. Ini tulisan. Percobaan pertama itu air apa pakai? Yang biasa. Nanti percobaan ini ya, percobaan satu ya. Percobaan kedua air garam. Air garam. Coba di rumah memang. Tuh. Bertulis di sini. Ini. Yang ini taruh di kesimpulan nanti. Taruh kesimpulan ini. Gimana? Yang ini. Ini percobaan ini. Kalau taruhnya di sini, bukan di langkah kerja. Langkah kerja itu cara membuat alat. Toh, ini tidak usah hapus sebenarnya. Tipsnya apa? Atau tidak kalau supaya bagus, ambil lagi di atas kosong, tutup join baru toh. Nah, tempel di situ supaya bagus, supaya rapi. Langkah-langkahnya. Yang ini jangan, ininya taruh di sini. Tapi tidak usah. Ya, bagaimana kelompok satu sudah? Sudah diisi LKP-nya? Sudah? Sudah diisi LKP-nya itu yang kata itu? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Ya. Kelompok 3? Kelompok 4? Selesai rancangan gambarnya? Ya, nanti ya kan Ibu ya. Kalau masih ada yang belum, nanti tinggal diperbaiki lagi di rumah. Ya. Kemudian jangan lupa nanti dibagi memang dia punya alat dan bahan sama teman-temannya supaya nanti bisa kebagian semua ya. Iya, Bu. Sama itu aja.
Jam berapa? Jam berapa sekarang? Jam 12 Pak, Ibu. Oh iya, 12 ya. Ya. Ya, perhatikan ya, untuk ini yang KP-nya yang pagi, nanti tidak usah fokus sama itu, ya. Nanti kalian mau pakai untuk buat proyek. Jadi disimpan itu ya, karena nanti untuk pertemuan berikutnya kalian presentasi, mau dibaca itu kertasnya itu ya, yang KP-nya. Jangan sampai hilang ya. Oke, sekarang. Oke, semua perhatikan kembali. Kalau yang maju ke belakang, menghadap semua ke depan. Menghadap semua ke depan. Putar kursinya. Sudah? Oke, sekarang kembali diingatkan ya. Tadi sempat Ibu sudah bertanya dengan kalian tentang apa itu masa jenis, ya? Ya. Apa itu masa jenis? Nah, masa jenis itu oke. Masa jenis itu adalah hasil perbandingan antara massa terhadap volume. Oke. Ya, perhatikan sini ya. Jadi, masa jenis itu kalau ditulis dalam simbolnya itu adalah rho, ya. Ini bentuknya seperti ini ya, kayak UP tapi agak bengkok sedikit atasnya ya. Rho sama dengan atau masa jenis ya. Massa dibagi volume. Nah, ini kan hasil perbandingan antara massa terhadap volume benda. Ya, jadi ini adalah massa jenis. Massa jenis. Ini satuannya apa? Satuannya adalah apa? Kilogram per meter kubik. Oke, ini satuan internasional ya. Jadi nanti kalau misalnya menemukan soal, misalnya nanti kalian akan pakai untuk membuat proyek ya. Nanti jadi biasanya kan air kalau pakai timbangan nanti misalnya kan ada proyek yang ibu lihat itu pakai air dengan air garam, nah atau air laut boleh. Nah nanti kan dia itu masih kalau pakai timbangan biasa itu kan dia masih dalam satuan gram ya. Kalau dia satuan gram berarti nanti ubah dulu ke kilogram. Kemudian biasanya kalau kayak volume itu kalau pakai gelas ukur atau pakai itu ceret biasanya ada di ukuran-ukurannya itu dia mililiter. Kalau mililiter
jenisnya masa berarti masanya itu tuh. Berarti bagaimana rumusnya? Masa jenis dikali volume. Kalau dia sejajar berarti dia dikali. Kalau dia ada garisnya di atas berarti dibagi ya. Berarti ini masa sama dengan masa jenis dikali volume. Kalau mencari volume bagaimana? Dibagi. Nah, ditutup ininya. Berarti masa dibagi masa jenis. Masa dibagi masa jenis. Nah, gitu ya. Sudah paham sampai sini? Ya. Oke. Nah, sekarang nah, ini contoh masa jenis ya. Masa jenis benda. Jadi untuk air ya, dalam satuan gram per sentimeter kubik itu dia satu. Tapi kalau dia dalam satuan kilogram per meter kubik itu 1000 ya. Kemudian aluminium dia 2,7 kalau untuk gram per sentimeter kubik. Sementara kalau dalam satuan kilogram dia 2700 ya. 2700, alkohol 800, besi itu berapa besi? 7900 ya. Nah, bensin 700. Ya, jadi kalau dari sini kalian lihat tabelnya, berarti kalau pertanyaan itu tadi, apakah masa jenis setiap benda itu sama? Oke, tidak sama ya. Jadi ciri khusus dari setiap benda bahwa setiap benda itu memiliki masa jenis yang berbeda-beda ya. Ingat, sedangkan itu air ya. Air itu kan secara umum air, tapi air laut dengan air tawar itu beda lagi masa jenisnya ya. Kenapa? Kenapa beda masa jenisnya? Kan sama-sama air. Kira-kira berapa? Apa boy? Nah, kalau air laut kan ada kandungan garamnya, kandungan mineralnya, berarti beda lagi dengan kandungannya air biasa. Belum lagi kalau air hujan, beda ya. Jadi setiap air meskipun dia sama air, tetapi masa jenisnya beda-beda tergantung kadar yang terkandung dalam air tersebut ya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh masa jenis dari setiap benda. Ada zat cair, ada zat padat, ada gas. Ini untuk udara. Gas itu 1,29 ya. Oke. Nah, sekarang tadi hubungan tekanan ya. Apa hubungan tekanan dengan luas bidang? Nah, hubungan tekanan itu adalah dibanding terbalik. Oke, semakin kecil luas bidang benda maka semakin besar tekanannya. Sama seperti contoh ibu misalnya, kalau ibu punya pakai sepatu yang ujungnya tinggi dengan sepatunya siapa? Nah, sepatunya binatang. Kira-kira kalau ibu injak kakinya siapa? Akbar. Kira-kira yang mana sakit Akbar? Sepatunya ibu yang ujungnya tinggi dengan sepatunya binatang. Nah, sepatu yang ujungnya itu, ujungnya tinggi toh? Ujungnya apa? Yang tajam bawahnya toh? Nah, itu kenapa? Ini tadi, semakin kecil luas bidang benda maka semakin besar tekanannya. Semakin kecil luas bidangnya, ini dengan sepatunya binatang. Nah, ini kan lebih sakit. Berarti semakin kecil luas bidang benda, makanya kalau video itu kan dia bergerak gambarnya tuh. Ya, baik anak-anak. Jadi karena kalian sudah membuat proyeknya, membuat rancangan proyek. Jadi pertemuan berikutnya, ya, kalian nanti akan mempresentasikan proyek yang kalian akan buat, ya, proyek yang kalian sudah buat, ya. Jadi kalian buat, kemudian nanti kalian presentasikan, ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik proyeknya, kemudian dikuasai, ya, dikuasai bagaimana cara kalian membuat proyeknya supaya nanti ketika presentasi, kemudian teman di dalam teman di kelompok lain bertanya, kalian bisa menjawab, ya. Jadi meminta yang ngomong, yang lain tidak ngomong, ya. Yang lain hanya buat alatnya, yang lain tidak buat. Yang lain bawa alatnya, yang lain tidak bawa. Ya Bayu ya? Iya Bu. Nah, jangan nanti Bayu tidak bawa alat. Vicky so bawa alat, so berapa? Bayu tidak bawa alat. Bayu lari-lari ke sana. Toh? Nah, Bayu. Begitu juga dengan kelompok yang lain ya? Ya. Jadi, dengar deh, mau bawa apa? Bisa. Mau bisa, dan lu bawa mau bisa lagi mana? Ya? Bawa deh. Mau bisa. Lalu, dengar. Jangan hanya lemon saja yang kerja ya, kalian semua kerja. Begitu jadi kelompok yang lain ya. Oke, kemudian sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ibu minta kalian baca kembali
kalian baca-baca di rumah. Selain itu bisa kalian gunakan HP kalian untuk belajar. Jadi jangan tidak digunakan untuk bahan ajarnya ya, supaya ada guna juga itu bahan ajar dibagi. Kalian pakai untuk belajar ya. Oke? Baik anak-anak sekalian, sebelum kita kembali kita akan berdoa. Minta kesediaan Pak Mila pimpinan. Ya semua menghadap ke depan. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Mila. Silakan duduk. Oke. Oke, silakan ketua kelas. Siapkan. Berdiri gerak. Berdiri, siap gerak. Kepada guru, beri salam. Selamat siang.